Selamat datang di podcast 4 Break Time. Hai, kenalin, aku Gerald. Halo, nama aku Lici, salam kenal ya. Halo teman-teman, kenalin aku Fanta. Hai guys, aku Tommy. Guys, Break time kali ini adalah yuk kita buat bangga Indonesia. Penasaran gak sih kenapa kita harus membuat bangga Indonesia? Ya jelas lah kita harus membanggakan Indonesia. Kan itu udah jadi kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Apalagi karena kita adalah murid Yesus. Karena Yesus sendiri pernah bersabda, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi, Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita juga memiliki kewajiban sebagai warga Indonesia selain sebagai umat Katolik. Lagian, kita kan juga bisa menunjukkan rasa cinta kita ke Indonesia melalui karya-karya kita yang bisa membuat Indonesia bangga. setuju. Tapi pernahkah gak sih kalian mikir bagaimana caranya membawa bangga Indonesia? Sebenarnya pernah, lumayan sering malahan. Mungkin gara-gara aku lumayan sering dengar cerita-cerita orang sukses yang bikin orang bangga gitu. Jadinya aku pengen seperti mereka. Valid no debat. Aku tuh juga sering mikir, gimana sih caranya kok bisa orang sekreatif, secerdas, sehebat itu. Ya aku tuh juga pengen kayak mereka, tapi gak tahu harus mulai dari mana. Setidaknya kita harus mulai dari hal-hal sederhana. Contohnya, kita bisa mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Soalnya, menurutku kalau belajar budaya Indonesia, lama-lama kita bisa semakin cinta sama Indonesia. Setuju banget sama Fanta. Ini berdasarkan pengalaman aku waktu aku belajar gamelan di SD dulu. Masa sih kamu pernah main gamelan? Iya, pernah. Jadi ceritanya, waktu SD aku punya pelajaran wajib karawitan. Nah jadi mau gak mau aku harus belajar gamelan. Tapi ternyata aku enjoy juga. Dan aku kata gurunya lumayan pintar. Nah dari situ aku kayak mulai seneng sama gamelan. Karena bangga juga kan bisa main gamelan. Soalnya dah jarang anak-anak yang suka apalagi bisa main gamelan gitu. Boleh nih sharingnya. Makasih ya. Anyway, selain itu, menurut kalian, apalagi nih yang bisa dipelajari selain musik? Yang dekat hubungannya sama musik tradisional apa sih? Oh iya, tarian tradisional. Ngomongin soal nari, salah satu member kita juga jago nari nih. Penasaran nggak? Ya udah, kita sambut aja ya, Fanta. Apaan sih Gerald? Gak jelas banget. Tapi bolehlah sharing dikit soal karir narinya, kayak mulainya sejak kapan, di mana, terus kenapa tertarik nari. Monggo, boleh banget diceritain ini penghargaan yang pernah didapat atau keuntungannya dari belajar menari. Iya, jadi aku mulai belajar menari sejak kelas 4 SD. Waktu itu gak ada niatan buat belajar nari. Cuman aku mau nemenin teman aku. Taunya aku lumayan jago. Nah, jadi aku mulai tekun belajar nari. Aku gak pernah ikut lomba, tapi aku sudah sering tampil. Dan momen yang paling berkesan buat aku waktu pementasan Ramayana. Wan, ada gak tau rasa bangga gitu bisa nari tarian tradisional? Ya jelas ada dong, karena menurutku gak semua orang bisa nari tradisional. Jadi bisa nari tradisional di depan banyak orang itu momen yang sangat menyenangkan. Dan itu mestinya nggak cuma bikin diri sendiri bangga, tapi orang lain juga ikut bangga, ya kan? Oh jelas dong, jadi nggak perlu jauh-jauh untuk buat orang lain senang. Wih, keren-keren. Semoga ada nih yang terinspirasi buat belajar budaya Indonesia. Kalau Fanta tari tradisional, kalau aku modern dance. Oh iya, terus kalau misalnya yang gak ada unsur budayanya seperti modern dance, itu bisa gak sih membanggakan budaya Indonesia? Kalau menurutku, ya bisa juga. Intinya, apa yang kita lakuin itu bisa membawa nama baik kita sendiri dan lingkungan kita. Dan tentunya membawa rasa bangga juga. Yap, betul. Nah sekarang gantian nih si Gerald cerita selama dia main drum. Coba ceritain Gi. Bau-bau balas dendam nih. Enggak, canda. Oke, giliranku cerita.
Aku emang main drum, tapi bukan untuk ensemble. Ya perkusi itu termasuk ensemble, Gerald. Betul. Kamu senang nggak tuh waktu kepilih jadi anggota perkusi itu? Ya jelas senang lah, apalagi waktu ikut lomba, mewakili sekolah, terus juara 1. Wih, keren nih. Contoh yang bisa membanggakan lingkungan sekitar. Lewat apa aja sih kita bisa membanggakan lingkungan sekitar? Ya bisa lewat lomba, pentas, atau bahkan bisa lewat sosmed. Zaman sekarang, kalau mau apa-apa gampang kok. Sekarang tuh banyak tren DIY atau do it yourself. Jadi itu isinya tentang kreasi-kreasi tangan. Aku tuh kalau lagi scroll IG tuh pasti lihat banyak postingan DIY. Bisa nggak sih hal-hal kayak gitu membuat Indonesia bangga? Menurutku bisa sih, soalnya kan produk-produk kreatif itu hampir sama dengan barang-barang DIY itu. Oke ya, kan sekarang ini udah banyak produk-produk kreatif Indonesia yang go internasional. Berarti bisa banget dong kita bawa unsur-unsur kebudayaan kita lewat produk-produk kreatif ini. Jelas bisa. Jadi kesimpulannya, produk kreatif ini bisa jadi alat untuk menunjukkan eksistensi Indonesia. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang suka bikin kerajinan-kerajinan tangan gitu, bisa banget nih mulai berjualan produk-produk. Tapi kira-kira mulainya gimana ya? Sekarang itu kan apa-apa pakai medsos, termasuk kalau jualan. Kalau yang sering aku lihat, biasanya UMKM sekarang mulai promosinya lewat medsos. Aku sebenarnya ingin punya penghasilan sendiri. Usiku tahun ini. Cuman ada masalah, bingung mau bikin apa. Kalau aku boleh kasih saran, usahakan barang-barangnya ngikut tren. Kalau bisa, bagusnya masukin unsur budaya Buat Indonesia. apa masukin unsur budaya kita? Kira-kira gitu aja kok pakai tanya sih. Ya jelas supaya tetap ada identitas negara kita di barangnya lah. Iya ya, nggak kepikiran kayak gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya dari break time kali ini apa? Kalau kita membanggakan Indonesia, kita juga menunjukkan rasa cinta kita ke Indonesia dan memenuhi kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Kita bisa membanggakan budaya Indonesia lewat hal-hal kecil seperti mempelajari budaya Indonesia. Kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kita suka, misalnya dari hobi atau kegemaran. Keren, dan yang jelas di era globalisasi kali ini kita bisa mulai lewat banyak cara, salah satunya melalui medsos. Tuh, medsosnya jangan cuma dipakai buat update status. Dan selesai ini pembahasan kita. Seru juga ya bahasin kayak gini, bisa sharing cerita pengalaman kita, keinginan kita. Asik lah. Pasti dong. Oke guys, jadi itu penjelasan dari kami mengenai materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast dari kami. Oke, Thank you guys. Bye-bye. Bye.